Shalom adik-adik, welcome to Starskip GBI Salemba. Minggu ibadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya, dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang, supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Shalom adik-adik. Shalom Mama Papa. Shalom Opa Oma. Shalom semuanya. Bersama saya Kak Desima Dan saya Kak Joker di ibadah online Starskip GBI Salemba. Adik-adik ambil posisi terbaik, duduk yang manis. Kita mulai ibadah, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau kasih hati dan pikiran kami memuji nyembah Tuhan dengan segenap hati. Tuhan, kiranya Engkau berkenan dengan ibadah kami hari ini. Bagimu segala hormat, pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Mari adik-adik kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita ulang dari awal adik-adik. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari kita sembah Dia adik-adik. Oh, rana-rana ya syane. Mari kita sembah Tuhan, sebab Dia yang layak disembah. Oh,
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau, menyembah Engkau, mau bersorak-sorak untuk kemuliaan nama-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, kita mau muji Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau meloncat-loncat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayo yang masih duduk, ayo bangkit berdiri, kita semangat. Ayo kita mau nyanyikan lagu Senin sampai Minggu, sebab kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dari Senin sampai Minggu. Ya kan Kak? Ayo Kandi, musik. Sambil tepuk tangan boleh loh, semangat di rumah ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantung Yesus segalanya. Haleluya. Luar biasa adik-adik. yes, haleluya. Kak, kayaknya ada yang lupa apa ya? Betul, kayaknya. Oh, aku tahu Kak. Apa tuh? Yel-yelnya belum. Oh iya, kita belum yel-yel. Ayo adik-adik, kita mau yel-yel ya semuanya. Semangat ya, siap-siap ya, kita mau yel-yel. Betul. 3, 2, 1. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Yes, 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 yes. Ayo mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan lagi adik-adik. Haleluya. Yes. Lagunya apa Kak? Oh, iya. Yesus. Yesus pokok. That's right. Yesus pokok ya adik-adik. Oke. Ya tepuk tangannya mana? Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan tala carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah, pastilah kau akan berbuah, pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Wah, mantap Kak, adik-adik di rumah nih. Semangat banget Kak. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Sekarang kita mau apa nih Kak? Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik, kita persilakan. Silakan duduk kembali. adik-adik. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo duduk tenang. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan untuk siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami ya Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita sembah Dia adik-adik. Orang namanya Shandara Labara 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 Labara. Haleluya, haleluya.
roh-Mu bekerja, membukakan hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti Tuhan apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu pada kami. Ini kami Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, hari ini sampai selama-lamanya kami siap dengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sampai ketemu lagi dengan Kak Atik ya. Hari ini Kak Atik mau cerita tentang firman Tuhan, yaitu tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat murid-murid Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju kota Emmaus ya. Adik-adik boleh dibuka Alkitabnya dulu yuk, di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Sekali lagi yang buka Alkitab, ayo dibuka semuanya di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri kepada muridnya di kota Emmaus ya. Ayatnya di sini panjang, jadi nanti adik-adik boleh dibaca masing-masing ya. Nanti Kak Atik ceritakan setelah ibadah selesai, adik-adik boleh ulang kembali ayatnya dari ayat 13 sampai 35. Nah, diceritakan di sini bahwa setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, setelah 3 hari bangkit dari orang mati, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Nah, salah satunya menampakkan diri kedua murid Tuhan Yesus yang sedang perjalanan ke kota Emmaus. Salah satunya namanya Kleopas. Nanti adik-adik boleh buka ya, boleh baca ya, Kleopas. Nah, kedua murid Tuhan Yesus ini pada saat mereka lagi jalan-jalan, mereka ngobrol, cerita, mereka sedih ya mungkin ya, karena Yesus yang mereka harapkan untuk bisa membebaskan bangsa Israel, tapi malah dikuburkan, akhirnya bangkit, jadi gimana dong nasib kita nanti? Nah, mereka memikirkan seperti itu, galau mereka. Nah, akhirnya tiba-tiba tanpa disadari oleh kedua murid itu tadi, Tuhan Yesus datang menghampiri mereka. Tuhan Yesus menyapa mereka, tapi mereka nggak tahu kalau yang datang itu Tuhan Yesus. Ya, mereka cerita dengan kondisi yang terjadi di daerah kota itu saat itu ya, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, sampai akhirnya mereka bingung gimana dengan nanti kita ini, dengan sekarang ini seperti apa gitu ya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus cerita bahwa memang anak manusia itu harus disalibkan, harus mati, setelah itu harus bangkit. Nah, Tuhan Yesus cerita tentang Alkitab ya, isi-isi dalam Alkitab diceritakan semua. Nah, tapi mereka tetap belum sadar kalau yang cerita itu Tuhan Yesus. Jadi mereka tetap dengerin Tuhan Yesus ngomong apa, dengerin terus. Nah, sampai akhirnya hari menjelang sore, kedua murid Tuhan Yesus mengajak Tuhan Yesus untuk menginap di suatu rumah ya. Nah, di situ mereka makan malam, Tuhan Yesus berdoa, memberkati makanan itu. Nah, baru disitulah terbukalah mata mereka itu bahwa yang di depan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Nah, tapi pada saat mereka sadar ternyata Tuhan Yesus sudah hilang, sudah tidak menampakkan diri lagi. Baru mereka, kedua murid itu langsung mencari teman-teman yang lain, murid-murid Tuhan Yesus yang lain menceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka. Nah, adik-adik, dari cerita ini Tuhan ajarkan buat kita bahwa terkadang dalam kehidupan kita, kehidupan adik-adik juga pasti kadang-kadang merasakan sedih, merasakan bimbang, merasakan galau. Ya, pasti adik-adik juga merasakan seperti itu. Galaunya kenapa? Mungkin karena adik-adik gak bisa ngerjain soal atau nilainya jelek, takut dimarahi papa, mama. Bingung karena sakit gak sembuh-sembuh. Bingung karena minta mainan sama orang tua, papa mama, tapi belum dikasih.
Akhirnya adik-adik sedih. Gimana ini ya? Gimana ini ya? Nah, tapi Tuhan ingatkan kepada orang Emmaus tadi bahwa saat mereka sedih, saat mereka bimbang, dia tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan mereka. Itu juga kita harus juga belajar bahwa tanpa kita sadari adik-adik lagi sedih, adik-adik lagi nggak berani ke toilet, adik-adik lagi nggak bisa ngerjain soal. Adik-adik harus tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama adik-adik. Tinggal kita bilang, Tuhan Yesus tolong aku ya Tuhan, akulah takut. Tuhan Yesus tolong aku ya Tuhan, aku saat ini lagi sedih. Nah, pasti Tuhan akan berbicara kepada kita. Nah, caranya gimana Kak? Ya, kita lebih banyak-banyak baca Alkitab. Nah, saat kita baca Alkitab, Tuhan Yesus pasti berbicara kepada kita. Nanti Roh Kudus yang akan menghibur kita, mengingatkan kita, oh iya, aku nggak boleh sedih lagi, karena aku punya Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus sembuhkan sakitku. Pasti Tuhan Yesus bantu aku untuk mengerjakan soal ini supaya aku bisa. Pasti Tuhan Yesus bantu aku juga untuk melakukan sesuatu yang aku nggak bisa. Pasti Tuhan Yesus berkati papa mamaku supaya mamaku punya uang. Nanti aku pengen beli mainan, dibelikan. Seperti itu. Nah, karena kita sering baca Alkitab, makanya Tuhan akan selalu ada bersama-sama kita. Ya, jadi kalau kita sama Tuhan Yesus pasti kita nggak bimbang, pasti kita nggak akan takut lagi, tidak sedih lagi. Seperti tadi orang-orang murid Tuhan Yesus yang 2 orang tadi, waktu dia tahu Tuhan Yesus bersama mereka, semangatlah mereka. Yang mereka seharusnya imannya sudah padam, tiba-tiba bangkit kembali, semangat kembali. Dia menceritakan kepada teman-temannya bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Tuhan Yesus di surga, tapi Tuhan Yesus tetap hidup bersama-sama dengan kita. Nah, adik juga boleh ceritakan kepada teman-temannya, kepada saudara-saudara adik-adik, kepada orang tua adik-adik. Kalau seandainya orang tua sedih nih, katakan saja, mama nggak boleh sedih, ada Tuhan Yesus yang bantu kita. Teman-teman kita lagi sedih, mungkin karena papa mamanya nggak punya duit, kasih tahu aja. Percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menyediakan. Tapi kuncinya satu adik-adik, kita juga harus punya semangat menyala-nyala. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam kita, ada bersama-sama kita, menyertai kita setiap hari. Nah, itu yang penting. Jadi, kita mau belajar dari kedua murid Tuhan Yesus yang tadinya dia sedih, dia galau, tapi setelah ketemu Tuhan Yesus, iman mereka menyala-nyala lagi. Dia ceritakan kepada teman-temannya, Tuhan Yesus walaupun bangkit tapi dia di surga, dia sudah menampakkan diri kepadaku. Nah, percaya saja nanti Tuhan juga bisa bicara kepada kamu. Percaya saja, jangan takut, jangan bimbang, jangan gelisah. Nah, seperti itu adik ya. Ayo kita belajar jadi berkat buat teman-teman kita. Tapi kita juga harus memberkati diri kita sendiri. Kita harus percaya dulu bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Ya. Jadi hal ini yang Kak Ati mau ajarkan hari ini bahwa saat kita sedih, saat namanya kita hidup ini, saat kita galau nggak bisa main, saat kita bosan, saat kita apapun yang kita rasakan tidak baik, kita percaya Tuhan Yesus ada bersama kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, ini yang perlu Kak Ati sampaikan. Pastikan rohnya adik-adik tetap menyala-nyala dalam kondisi apapun. Walaupun pandemi ini belum selesai, tetap kita harus semangat dan roh kita harus tetap menyala-nyala. Oke, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Ayo adik-adik siapkan semua, tutup Alkitabnya. Jangan lupa nanti dibaca lagi ya, di cerita firman Tuhan hari ini di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada muridnya di kota Emmaus. Ya, yuk kita tutup mata kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami. Hari ini kami bisa beribadah Tuhan. Kami percaya semua karena kasih karunia-Mu, kasih anugerah-Mu buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesehatan kami yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat keluarga kami yang dalam keadaan baik. Terima kasih buat sekolah kami yang sampai saat ini Tuhan dalam kondisi baik dan semuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau percaya Tuhan, kami mau bangkitkan lagi roh kami Tuhan untuk tetap menyala-nyala Tuhan di hadapan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan kuatkan setiap kami, memberikan semangat setiap kami, sehingga kami, roh kami tetap menyala-menyala. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami juga mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Adik-adik, yuk semuanya tangannya diangkat. Sudah semua ya? Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan berkat yang terbaik buat adik-adik kami. Engkau berikan kesehatan yang terbaik, pertumbuhan yang terbaik, bahkan kepandaian yang terbaik buat setiap adik-adik kami. Dan kiranya kasih karunia Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai adik-adik semua hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita katakan sama-sama, amin. Sampai ketemu minggu depan. Nanti basarnya kita akan memberi persembahan. Minta diajarin Papa Mama ya untuk scan barcode. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yesus sayang padaku, Alkitab mengejarku, walaupun kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengejarku, walaupun kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih. Teman, saatnya untuk katakan kata kosta yang ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, pemenang jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Remia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan perjuangan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, puasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu mengatakan kosta ketiga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ia perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya malaikat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkannya kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia Tuhan, dan juga Presiden Jokowi dan wakilnya. Tuhan berkati biar Indonesia tidak terkena virus corona Tuhan, dan juga biar virus corona bisa stop, diam, tenanglah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat Pak David dan Ibu Rita dan Koko Ece Tuhan, supaya mereka diberikan kesehatan dan kekuatan, supaya diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kalau kami sudah beribadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah hari ini dengan urapan daripada Tuhan. Pimpin kami senantiasa Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Berkati buat adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Tuhan yang berkati, berikan kecerdasan, berikan kepintaran Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Terima kasih buat hari ini, kami mau menyelesaikan ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Happy ya.